Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mohon izin kepada Ibu Dede untuk melakukan wawancara sebagai salah satu tugas dari CGP. Kenalkan, kami 3 orang ini CGP Angkatan 6 dari SMA Tebalang Panjang. Saya Kasbi, kemudian Pak Zulfawardi dan Ibu Ulfa. Ya. Jadi di wawancara ini mungkin ada beberapa item terkait dengan modul 3.1 ini yang kami ingin coba wawancara Ibu sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, Bu. Mungkin kami bagi saja, saya 2 pertama, kemudian nanti dilanjutkan oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin langsung aja, Bu, ya? Boleh, langsung. Jadi, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral. Di sini kalau yang saya tangkap dilema etika berarti kebenaran versus kebenaran. Kalau bujukan moral berarti benar salah. Jadi kalau mengidentifikasinya kita melihat kasusnya itu di segi apa. Misal kalau yang melanggar SOP berarti itu bisa bujukan moral. Tapi kalau istilahnya yang dilema etika ketika suatu keputusan itu diambil dari dua sisi dari etika, misalnya dari sisi baik dan baik sama murid atau baiknya ke sekolah gitu. Jadi ada 2 sisi yang dilibatkan. Kalau bujukan moral dia jelas benar salah, berarti ada yang dilanggar di sana. Berarti apakah peraturan atau SOP, seperti itu. Itu cara mengidentifikasinya. Kita melihat dulu apa, dipelajari dulu kasusnya itu seperti apa. Apakah itu berhubungan dengan peraturan? Berarti kalau berhubungan dengan peraturan, berarti bisa kita ambil keputusan bujukan moral. Apakah itu benar atau salah? Jelas. Nah, ini yang dilema etika ini nanti akan menjadi namanya saja dilema. Berarti ada 2 sisi yang harus kita pertimbangkan urgensinya di pihak A atau di pihak B, gitu. Dan yang sering terjadi adalah dilema etika. Oke. Terus, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ya, atau yang dilema etika tadi. Iya. Kalau di sekolah di TK Asia selama Bu Didi baru menjabat sekitar 2 tahun, 2,5 tahun, mau 3 tahun. Jadi tentang pengambilan keputusan itu sebenarnya yang berperan adalah kepala sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan kita bisa mengambil keputusan itu melibatkan pihak yang lain. Misal pihak apakah wakil kurikulum. Kalau di TK kebanyakan wakil kurikulum yang banyak berperan dalam bersama kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Namun yang menyampaikan adalah kepala sekolahnya. Dan kita tidak hanya mementingkan pengambilan keputusan, tidak hanya mementingkan keputusan kepala sekolah saja. Jadi tidak otoriter. Jadi kita ada istilahnya tarik ulurnya atau pendapat dari teman-teman untuk mengambil keputusan yang tepat bagi masalah tersebut. Seperti itu. Oke. Selanjutnya siapa? Ya, langsung Pak. Izin ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, tadi Ibu sudah memaparkan cara menjalankan pengambilan keputusan. Nah, sekarang langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika Ibu menghadapi kasus atau permasalahan dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya. Dalam pengambilan keputusan kita tentunya supaya keputusan ini tidak berdampak baik terhadap sekolah, yang jelas
kepala sekolah mengambil keputusan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan sekolah. Untuk kepentingan sekolah, tidak ada untuk kepentingan pribadi. Jadi langkah-langkahnya kita lihat permasalahannya seperti apa. Mungkin kalau yang menyangkut guru, mungkin kita sebagai pimpinan mungkin tidak menyelesaikan masalah di saat teman-teman mau mengajar. Misalnya ada permasalahan terlambat atau masalah yang lain, kita tidak bisa istilahnya mengambil keputusan itu salah itu apa pada saat dia mau mengajar. Itu sangat mengganggu mood untuk guru untuk belajar. Jadi kita perhitungkan dulu apakah masalah ini sifatnya urgen atau tidak. Kalau urgen, dia memang harus segera kita selesaikan dan mengambil timing yang tepat. Bukan timing dia salah langsung kita tegur, tidak. Kita punya prosedur, cara. Karena kita berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan dengan anak-anak. Nggak mungkin kita marahi guru di saat dia sedang mengajar, tidak mungkin. Jadi kita cari timing yang tepat. Boleh kalau kita anggap itu urgen, setelah PBM selesai, kita panggil ke kantor, duduk. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Jadi tidak langsung memarahi, istilahnya mengambil keputusan itu salah. Memanggil, kita panggil, kemudian kita bicarakan permasalahannya seperti apa, kenapa. Jadi ada diskusi. Jadi nanti kita berikan, istilahnya kita ingatkan lagi. Sebenarnya kan peraturan itu, guru pun melanggar peraturan itu pasti ada alasannya gitu. Tidak dibuat-buat. Kecuali guru yang istilahnya yang bermasalah, yang benar-benar mau membuat masalah gitu. Jadi rasanya kalau di sekolah saya tidak seperti itu. Jadi mungkin ada hal-hal urgen mungkin yang terjadi sehingga dia melakukan suatu kejadian sehingga tapi itu menjadi permasalahan bagi sekolah. Tapi kita menyelesaikannya dengan cara bijak, ya seperti itu ya. Iya. Berarti Ibu memang dengan didinginkan dulu istilahnya ya Bu ya, dilihat kondisinya dulu. Dilihat kondisi, ya. iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap hal tersebut efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tadi? Pada saat kita mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, itu kita perlu banyak pertimbangan. Memang ada peraturan memang ada, ini segala macam memang ada. Cuma kita kepala sekolah, kita juga harus punya kebijakan. Jadi yang selama ini saya lakukan, ketika kita mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, contoh masalah, kita kan di TK kan, kita itu sumber dana operasional yang besar itu kan dari wali murid. Kita tidak ada donatur. Beda dengan sekolah negeri. Sekolah negeri itu gajinya semuanya pegawai. Ataupun ada THL atau apa, dia punya sumber dana tersendiri. Tapi kalau di sekolah kita memang mengandalkan sumber dana dari wali murid. Nah, ketika COVID terjadi, itu pada saat awal-awal kepemimpinan, itu menjabat di awal kita COVID. Jadi anak-anak belajarnya PDR. Tingkat atas PDR, kami pun juga PDR. Dan PDR itu tidak istilahnya bagi wali murid itu sangat bermasalah. Kenapa? Ini nak datang ke sekolah. Itu masalahnya. Sehingga partisipasi murid dalam membayar iuran pun itu terbatas. Dan kita punya guru honor di sini, kita di sini ada 11 orang, yang pegawai cuma 3. 8 guru harus saya carikan gajinya. Nah, di saat itu keuangan bermasalah, nah kita mengambil, itu suatu dilema. Dilema kenapa? Dia sudah menjalankan kewajiban, guru sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang guru, mengajar, memberikan penilaian. Sementara kita mau juga kita menggaji, cuma kondisinya seperti ini. Jadi itu merupakan dilema bagi kita, bagi seorang pemimpin, bagaimana untuk menyelamatkan teman-teman. Nah, di sini saya mengambil keputusan, teman-teman saya kumpulkan semuanya. Jadi kita kumpulkan semuanya. Memang pola pikir memang harus diubah dulu, gitu. Karena mengambil keputusan itu butuh suatu seni juga, gitu. Jadi teman-teman saya kumpulkan bagaimana menyelesaikan masalah. Itu yang real terjadi pada saat COVID. Real terjadi, teman-teman sudah menjalankan kewajiban, cuma honornya tidak terpenuhi karena permasalahan
sumber dana dari wali murid terbatas. Jadi teman-teman saya berikan kekuatan motivasi bahwasanya ini kita masih untung. Masih untung ada juga wali murid yang mau membayar. Jadi berapa sumber dana yang masuk itu kita bagi rata. Jadi memang tidak terpenuhi, jauh dari apa. Cuma saya menjanjikan insya Allah ketika nanti ini normal, Ibu akan saya berikan kekurangan gaji. Dan itu saya lakukan kepada teman-teman. Dan rasanya teman-teman alhamdulillah punya loyalitas yang sangat tinggi. Karena guru-guru di sini itu masa kerjanya itu rata-rata itu 10-15 tahun. Nah, jadi memang sangat istilahnya loyal gitu. Walaupun dalam keadaan susah, suka, duka kita bersama. Nah itu yang saya tekankan kepada teman-teman dan alhamdulillah teman-teman menerima walaupun dengan gaji segitu. Yang penting sekolah kita buka, anak-anak tetap kita laksanakan pembelajaran dan kita berdoa mudah-mudahan semua ini bisa teratasi dengan baik. Nah, itu yang saya berikan. Walaupun itu berat bagi saya. Karena di awal kepemimpinan gitu, harusnya saya memberikan yang dinaikan gaji. Rupanya ini yang terjadi. Tidak apa-apa, mungkin ada makna besar di balik ini semua. Gitu ya saya lakukan. Oke, lanjut Pak. Kemudian Bu De, bagaimana Ibu mengelola waktu dengan seperti itu kan? Apakah harus dicepat kalau dalam kasus seperti itu cepat kita selesaikan atau perlu konsultasi dengan pihak ketiga dulu, yayasan maksud saya, perlu atau ada hal-hal lain dalam mengelola itu kan isunya berat tadi itu kan, isunya isu keuangan, COVID, kemudian teman-teman sudah bekerja tapi tidak. Ketika Ibu memutuskan seperti yang Ibu ceritakan tadi itu, bagaimana hubungan dengan yayasan? Iya, dengan yayasan itu kami tetap koordinasi. Karena yang penanggung jawab sekolah ini adalah yayasan. Walaupun nanti arah koordinasinya ke dinas. Kalau dinas otomatis mereka tidak punya, karena kita cuma pegawai 3 orang di sini. Oke, 3 orang di sini, yang lainnya honor dari yayasan gitu. Jadi ketika mengambil suatu keputusan, yang pertama saya hubungi adalah yayasan. Ketika yayasan tidak bisa berbuat apa-apa, nah kita kembalikan ke warga sekolah sama-sama semuanya. Dan yayasan cuma istilahnya mencari donatur. Cuma itu namanya bantuan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang jelas ketika masalah ini dianggap urgent, kita sering diskusi dengan teman-teman pulang sekolah atau selesai pembelajaran. Kita punya waktu untuk itu. Kalau masalahnya tidak seurgen, masalahnya tidak begitu urgen, mungkin saya di sekolah itu setiap hari Rabu, setiap 2 kali sebulan itu rapat intern bersama guru-guru di sekolah. Kita pembinaan, penambahan motivasi segala macam gitu. Jadi itu yang kita lakukan, pembinaannya seperti itu. Tapi ketika ada masalah yang urgen, memang harus segera kita selesaikan. Dan itu timingnya harus tepat. Di saat kita kalau dapat pagi itu guru masuk kelas dia fresh dulu gitu. Jadi permasalahannya kita pending dulu, nanti setelah PBM nanti baru kita selesaikan. Dan itu harus segera dilaksanakan. Kenapa? Supaya itu dianggap satu apa juga lah sama teman-teman gitu. Jangan ini jadikan masalah yang sepele gitu. Tetap seperti itu. Sejauh mana Bu De, kita bisa mengandalkan donatur tadi, yayasan tadi membantu Bu Dede berhubungan dengan katakanlah tadi honorer teman-teman 8 orang tadi. Sejauh mana bisa dibantu ketika COVID ya, kalau kita COVID enggak. Ya sejauh yayasan kalau yang namanya bantuan memang tidak sesuai yang kita harapkan. Cuma kontribusi yayasan ada walaupun tidak dan itu tidak saya janjikan kepada teman-teman. Yang jelas kita dari sekolah berusaha. Jadi bagaimana cara menggait wali murid, dia membayar kewajiban, itu yang harus kita lakukan dengan apa? Memberikan pelayanan. Ibu harus harus ini, dan itu kita lakukan. Dan alhamdulillah itu kejadian itu mungkin berlangsung sekitar 1 tahun lah ya, 1 tahun lebih. Jadi alhamdulillah dari kita sudah normal sampai sekarang. Apalagi yang membantu Bu De melewati masa-masa sulit seperti tadi?
Orang-orang terdekat sih ya, orang-orang terdekat. Maksudnya gini, kita merangkul teman-teman karena yang merasakan langsung efek itu adalah teman-teman. Apalagi ini Kita ya, Bu, ya. menyangkut masalah keuangan, honor. Teman-teman cuma honor dan walaupun honor, tapi kalau honor teman-teman pun dia sudah ada yang sertifikasi, sudah ada yang dapat insentif dari dinas. Cuma yang dari sekolah itu kan perlu juga gitu. Itu yang mengikat mereka sehingga mereka bisa jenjang karirnya naik gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah merangkul teman-teman dulu. Jadi saya posisikan diri sama dengan teman-teman semuanya. Iya. Kita mengetuk pintu nurani. Itu di awal kepemimpinan itu sangat susah sekali gitu. Apalagi masalah keuangan itu menangis saya memberikan gaji, tapi memang harus kita kita lakukan karena cuma itu kemampuan kita. Jadi cuma teman-teman harus sama-sama mendukung. Kalau sama-sama mengayuh, Wak Bu, insya Allah Wak sampai ke tapi, gitu istilahnya. Tapi kalau surang-surang tidak sampai. Oh, tidak sampai. Ya. Oke, makasih banyak. Rasanya banyak dinamika Bu Dea seperti tadi. Kalau PNS mungkin tidak terlalu terasa kan. Ketika kami ke Batang di SMA tidak terlalu terasa. Iya. Walaupun anak dari TPP pun masih diterima gitu. Bahkan sama lah apa ya kan. Kemudian lagi Bu Dea closingnya, apa yang menjadi pelajaran berharga bagi Tito dalam melewati hal-hal seperti tadi, ketika menetapkan memilih dilema etika, kemudian prosedur pengambilan keputusan, melewati masa sulit yang sama-sama lah gitu tadi kan. Gimana, apa pengalaman apa yang Bu Dede garis bawahi pembelajaran ya? Pembelajarannya. Yang jelas itu proses pendewasaan diri. Saya termasuk guru yang kalau di sini yang paling senior tuh udah hampir ada yang 60 tahun nanti. Jadi saya termasuk di tengah-tengah nih posisinya. Ada yang di atas saya, ada yang di bawah saya gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, apalagi yang dilema etika itu memang sangat berkecamuk, sangat kalau di sekolah saya memang ada mempertimbangkan teman. Karena teman-teman saya honor semuanya, kecuali yang 3 orang. Iya, perasaan. Mereka seorang ibu, mereka seorang istri, mereka juga seorang guru. Nah, itu mengambil keputusan memang benar-benar harus diperhitungkan dengan secermat-cermatnya gitu. Jadi ketika menghadapi satu permasalahan ini, yang pembelajaran yang berharga adalah pendewasaan diri. Kemudian saya juga bilang sama teman-teman, ketika ada permasalahan yang kita hadapi di sekolah, jadikan masalah itu yang membesarkan kita, bukan kita yang membesar-besarkan masalah. Nah, itu kata-kata kunci yang sering saya bilang sama teman-teman. Dan juga saya bilang sama teman-teman, ketika ada permasalahan, ketika ada A, ada B, ada C, sampaikan dengan cara yang baik-baik. Kemudian sampaikan dengan timing yang baik, sehingga kalau yang baik-baik kita pikirkan, insya Allah yang datang itu juga yang baik-baik. Nah, itu yang saya camkan kepada teman-teman semua yang ada di sekolah. Oke, makasih luar biasa. Iya. Makasih. Apalagi itu masih ada? Tidak ada. Balik berdua sama harus susah. Iya. Kalau mengambil keputusan memang itu dilemanya. Kita tidak bisa kaku gini. Oh, ini nggak bisa. Ya nggak bisa seperti itu. Kita harus mempertimbangkan ini. Tapi kalau memang yang benar, kalau memang itu memang salah, gitu kita harus katakan itu salah. Dan ibu harus cara mengubahnya dengan segera. Tapi kalau seandainya yang dilema etikanya yang jadi permasalahan, ketika ini benar, ini benar. Nah, ini benar. Di pihak murid ini benar, di pihak guru ini benar. Nah, gitu. Jadi ketika itu memang kita harus cermat dan usahakan kita menyelesaikan masalah dengan tidak mencari masalah juga. Gitu. Kata kunci itu bagus, Bu. Bagus. Pendewasaan diri ya, Bu. Iya, pendewasaan diri. Kemudian jadikan masalah tuh yang membesarkan kita, bukan kita yang membesar-besarkan masalah. Nah, gitu. Ibu Jadi meminimalisir konflik, karena saya sudah bilang sama teman di sekolah, saya orang yang anti konflik. Kalau ada konflik sama saya, datang ke kantor, selesaikan apa masalahnya. Gitu. Karena kita akan berkumpul setiap hari. akan Bertemu setiap hari kita akan ketemu. Nggak mungkin kita situ buang muka, saya buang muka. Gitu. Saya nggak suka seperti itu. Saya anti konflik. Sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan. Gitu. Dengan cara yang baik-baik. Gitu. Oke, boleh Pak. Iya.
lagi? Mungkin cukup ya, tapi banyak manfaat yang kita dapatkan, terutama kami berdua nih, Ustadz Kasbi yang sedikit muda dari dari Ibu dan dari Pak Zulfa ya, banyak pelajaran begitu, mungkin dilema yang terjadi di TK ya Bu ya. Iya, Apalagi Ibu sekolah swasta ya Bu ya, banyak keputusan-keputusan yang di luar dugaan Ibu yang harus Ibu putuskan bersama Ya, tanpa teman-teman menjadi Ibu. permasalahan Ya, bagi yayasan, bagi begitu, guru. begitu. Ah, Iya, ya. betul. Jadi kami mendapatkan hikmah juga nih, langsung bertemu langsung dengan Ibu, iya. wawancara Ibu, pengalaman yang luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Ulfa, sama-sama Pak Zul, Ustadz. Iya, Ustadz. Iya. Ibu udah meluangkan waktu untuk kami. Mudah-mudahan sukses. Alhamdulillah, amin, ya Allah. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.